Oke, kembali lagi di channel saya Rendal Desbi. Kali ini kita membahas terkait Roy Suryo. Kali ini buat Abraham Samad panik karena Roy Suryo kali ini mulai bongkar yang di belakang mereka ada Abraham Samad. Kita tahu Abraham Samad tidak masuk ke dalam tersangka. Dia mungkin mulai panik karena kalaupun nanti Roy Suryo kena, dia pun pasti nanti takut ikut kena juga. Kita lihat langsung apakah itu benar. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Mana bisa jarunya yang gede banget itu masuk dan nggak nyampe. Kalaupun dari atas, mana ada jari sepanjang itu kayak mak lampir gitu ya. Nggak bisa. Bohong dia. Oke. Nah, itu kata-kata dia ya. Saya nggak akan ulangi kata-kata yang sama. Dan satu lagi, ini ada mungkin ini perlu dikritisi Pak Kos ini. Dia malah menawarkan, kalau mau Mas Roy, saya ajak ke unit 5, kita pinjem ijazahnya, kemudian kita raba. Wah. Apa boleh kayak gitu? Itu menjatuhkan. Itu menjatuhkan Polda Metro Jaya. Jadi Oke. Polda Metro Jaya bisa diperintah oleh orang yang kemudian ternyata punya koneksi dengan orang yang ini. Saya nggak usah sebutkan namanya lah, karena namanya sekarang sudah ditutup oleh semua TV dan semua media. Kami tetap berjuang bersama untuk terus menegakkan kepalsuan ijazah. Jokowi itu 99,9% palsu. Ya, iya. Jadi itu harus ditegakkan kepalsuannya. Kalau ada narasi bahwa memang Polda Metro Jaya melakukan kesalahan, kecacatan dan itu berhenti, satu yang kami tegakkan. Kalaupun perkara penuntutan terhadap fitnah dan pencemaran nama baik kami berhenti, Ya. soal ijazah palsu Jokowi tetap kita kejar. Itu ini. Jadi ibu-ibu jangan kecil hati, teman-teman lawyer jangan kecil hati. Jadi ini tantangan secara ilmiah. Kalau memang memuji, Mas, minum dulu nanti keselagi. Nanti gantian dulu. Oke, Pak Bonatua silakan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya supaya mungkin lebih elok, lebih arif memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Iya. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Saya setelah keluar diajak untuk bertemu secara keluargaan untuk mungkin menyatukan apa alasannya. Ya, terus saya protes. Kenapa statement keras itu tidak berbasis pada kepentingan klien? Ditanyakan dulu saya sebagai klien. Tetapi di televisi sudah berbicara keras seolah-olah bahwa klien itu sudah didiskusikan. Apalagi ada statement mengatakan klien saya siap dipenjara 100 tahun. Itu ada. Nah, mereka berbicara keras di media, terus saya keluar. Itu salah satu alasan saya keluar. Nah, adalah pertemuan itu dan mereka berdua, ya, Bang Gofur dan Bang Kozi minta maaf pada saya. Maaf. Itu karena disuruh Bang Abraham Samad gas terus. Bahkan Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang menyuruh mereka. Apa kepentingannya Bang Abraham Samad dalam ini? Nah, itulah pertanyaannya. Maksud saya, kenapa dua advokat ini ya disuruh-suruh orang lain? Enggak, bukan bisa saja Bukan bercanda konsultasi misalnya. ke saya. Bercanda misalnya. Bukan Bang, itu serius. Oke. Mereka dua minta maaf sama saya ya, karena memang diperintah oleh AS ini, gitu loh. Jadi maksud saya begini, ini murni ke perjuangan apa sih sebenarnya? Ya. Disitulah makanya ya ada orkestrasi apa ini sampai advokat ini diorkestrasi dan diperintah-perintah tanpa mempertimbangkan konsultasi dulu ke klien. Iya. Gitu loh. Mereka berstatement keras, ternyata ada yang merimut, kan nanti dibantah. Ya udahlah, katanya tadi kejujuran, ayo coba jujur. Nah, itu minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Minta maaf Bang, karena diperintah Bang Abraham Samad. Bang Abraham Samad juga minta maaf. Memang saya yang memerintah mereka dua di televisi gas terus.
Manting di Bali G. Saya kembali ke Mas Roy lah. Itu Oke, bohong. saya kembali itu, ke respon di permintaan Bali G SP3 itu. Anda, Mas Roy. Mas Roy, apakah Anda punya bukti baru atau fakta hukum yang mendesak setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden? Ini kan rangkaian ini dari mana? Banyak, misalnya apa yang kemudian semakin kita dapatkan data ketika putri dari Prof Ahmad waktu itu ya, Ahmad Sumitro mengatakan kalau tanda tangannya yang ada di skripsi Jokowi itu salah. Balik Ya ke gitu, benar. skripsi Setelah kita cek ya, lagi. skripsi yang ini bukan hanya skripsi yang kita foto loh. Oke. Ini kita pegang. Putrinya Aida Greenberry ya menyatakan ini ayahnya namanya Profesor Ahmad Sumitro. Tanda tangannya aja beda banget, lihat. Ini tanda tangannya asli Prof Ahmad Sumitro pakai U. Ini Soemitro yang ada di skripsinya yang seolah-olah itu skripsi Jokowi, dan beda banget di sini tulisannya Ahmad Sumitro dan itu masih doktor. Prof Ahmad Sumitro ya diakui oleh putrinya ketika November tahun 85 itu belum profesor. Dan satu lagi yang telak banget ya, saya juga dapat data dari University of Minnesota, tempat di mana Profesor Ahmad Sumitro terakhir waktu itu mendapatkan ketika belajar. Nama beliau itu adalah Profesor Dr. Belum profesor, masih mendapatkan Dr. Ahmad Sumitro pakai U. Jadi nggak mungkin terus tiba-tiba di dalam buku kemudian rektor mengatakan dia namanya pakai OE. Tahu siapa nama dari ayahnya selain putrinya? Putrinya dong, masa rektornya mengatakan, dan rektor itu udah banyak banget ngomong misalnya soal kelulusannya Jokowi yang katanya kelulusannya tuh kalau nggak Oktober, November. Nih, data dari Minnesota. Ini clear. Data apa itu? Data nama dari nama dari Dr. Ahmad Sumitro. Di situ terus Ahmad Sumitro. Mbak, kalau kita ke luar negeri, bolehkah kita pakai paspor, kemudian paspor kita ganti-ganti nama, Soemitro, Sumitro? Ditahan kita. Pasti nggak bisa. Itu kalau orang cerdas. Makanya ketika UGM mengatakan Profesor Ahmad Sumitro mengatakan pakai OE atau U, itu sama saja. Nggak mungkin, itu berarti bohong. Oke. Ya, Bung Abraham. Oke, baik. Bung Abraham, silakan. Anda mau klarifikasi apa yang akan Anda sampaikan? Silakan, Bung Abraham. Terima kasih. Ya. Sebenarnya saya sudah nggak mau klarifikasi ya, cuma Bang Aiman bilang perlu kan. Ya. Oleh karena itu, ya nggak apa-apa juga disampaikan. Silakan. Ya. Pertama, kemarin itu ada si Rismon sebut-sebut nama saya, katanya minta maaf ya. Saya ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan Rismon itu sama sekali tidak berdasar, tidak benar, dan itu bohong besar. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Karena bagi saya Sudah Rismon, terbongkar loh, Pak. apa relevansinya saya mau minta maaf sama dia? Ya, gak ada relevansinya. Kemudian yang kedua, Rismon itu kan anak kemarin. Ketiga, salah saya apa dengan Rismon sehingga saya harus minta maaf? Ya, anak kemarin begitu, tiba-tiba nyelonong bilang saya katanya minta maaf sama dia. Terus ditambahkan pula bahwa saya suruh-suruh si Aka dan Gafur. Ahmad Kosinudin dan Namanya Gafur Aka ya? dan Gafur itu anak kecil ya, yang bisa disuruh-suruh. Oke. Terus Pak. Jadi terus, kalau Pak. kita ngomong itu harus pakai logika sedikit ya. Kewarasan kita harus bisa berfungsi, bukan sekedar omong-omong saja. Betul Pak. Tapi Itu yang jelasin pertama, dulu yang Bang Roy Suryo Aiman. bahas itu Pak. Kemudian yang kedua, ini saya harus klarifikasi. Kemarin sempat disebut-sebut bahwa katanya saya itu marah-marah ya, Bung Aiman. Ya, silakan. Katanya marah-marah karena masalah Pilpres tahun 2004. Oke, ya. Jadi kecewa gini, saya ceritakan sedikit ya. Ya. Jadi ada indikasi yang kemudian disampaikan oleh, saya lupa kemarin siapa? Salah seorang narsum lah. Ya. Saya lupa kalau sebut nama. Intinya bahwa Bung Abraham Samad orang kecewa terhadap Pak Jokowi karena tidak jadi calon wakil presiden di tahun 2014. Betul. Ya. Itu isu yang lalu beredar, kemudian Pak Abraham sekarang Samad. terus menyerang Pak Jokowi lewat ijazahnya. Kurang lebih begitu. Jadi gini, Bung Aiman. Tapi saya tanya dulu, masalah tahun Bung Abraham betul bahwa tahun 2014 itu mau sempat dicalonkan oleh Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden? Gini, nggak usah saya ngaku, tanya aja tuh Pak Jokowinya, gitu ya. Dan kalau mau yang lebih konkret, Bang Aiman, ini sudah terbit bukunya Profesor Marcus Metzner dari Australian National
University. Ya. Oke, Canberra. Jadi dalam buku itu semua menceritakan tentang proses Pilpres di 2014. Pada saat itu, Prof. Markus datang ke tempat saya. Saya tanya, untuk apa Prof. Markus? Dia bersama Profesor Aspinall ke tempat saya. Dia bilang, Pak Abraham, ini mau buat buku tentang sesuatu yang nanti menjadi sejarah dalam perjalanan bangsa ini. Ya. Yaitu ketika Pilpres 2014. Oke, tidak video gimana menurut kalian dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.